bersama saya Frida Fradani dengan NIM 40014211110. Saya dari program studi pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk mengeksplor salah satu kearifan lokal yang ada di Kecamatan Gunung Pati, tepatnya di Desa Kandri, yaitu wisata Goa Kreo. Nah, di sana kita akan berbincang-bincang mengenai salah satu tradisi yang ada, yaitu tradisi sesaji Rewanda. Yuk ikutin keseruan saya nantinya menuju ke Goa Kreo. Sobat Etnosains semuanya, sekarang kita sudah berada di Goa Kreo. Nah, ini ada cerita sejarahnya juga di sini. Di batunya ini menceritakan legenda Goa Kreo. Nah, kita di sini akan keliling dan belajar bersama-sama ya mengenai ekologi, ekosistem yang ada di Goa Kreo itu sendiri. Kemudian nanti tradisi, karena konon katanya di sini ada tradisi atau sejarah yang melatar belakangi adanya Goa Kreo, kemudian tradisi-tradisi yang memang dipersembahkan untuk makhluk yang ada di sini. Nah, kebetulan di sini ada banyak monyet ya tadi di situ. Nah, itu kalau teman-teman lihat di situ ada monyetnya yang lagi lari ya. Yuk, kita jalan-jalan keliling Goa Kreo. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di Goa Kreo dengan salah satu ini Bapak nih sebagai apa Pak di sini kalau boleh tahu? Kami selaku petugas pengelola PTD Goa Kreo dan agrowisata. Pengelola Kota Semarang. PTD Goa Kreo dan Dinas Agrowisata, Dinas Pariwisata Kota Semarang. Ini kalau boleh kenalan dengan Bapak siapa Pak? Boleh dan Pak Eko. Pak Eko, ya teman-teman, ini kita di sini bersama dengan Pak Eko ya. Halo Pak Eko. Ini nantinya kita di sini akan belajar juga ya teman-teman, edukasi juga ini mengenai Goa Kreo. Kalau tadi di depan itu saya datang udah disambut sama monyet-monyet yang ada di sini ya Pak ya. Luar biasa sekali, ini ekologi ekosistem kalau dalam IPA teman-teman. Nah, di sini mau bincang-bincang sedikit, Bapak mau tanya-tanya sedikit mengenai ya ekosistem yang ada di sini. Kemudian saya itu pernah melihat satu video tentang tradisi ya, salah satu tradisi yang berkaitan dengan Goa Kreo ini. Nah, kalau berbicara tentang Goa Kreo sendiri, Bapak, sebenarnya awal mula di sini tuh banyak monyet gitu, Bapak. Kok bisa gitu? Nah, itu awal mulanya gitu. Kadang kita tuh salah persepsi dulu ya, salah pengertian, salah pemahaman. Dalam arti gini Mbak, monyet itu sebelumnya sebelum kita jadikan tempat wisata, monyet itu sudah ada dulu. Ya, ya. Jadi di Kreo ini, di menurut kita itu tidak ada monyet datang dari luar, tidak ada PTD, nggak ada. Sejak zaman dulu memang monyet ini ada sebelum tempat ini dijadikan pariwisata. Kan memang berbalik. Kira-kira Goa Kreo itu monyet dari mana aja ya? Enggak, memang mereka secara alamiah mereka sudah dulu sebelum dijadikan tempat wisata. Yang kedua, berkaitan dengan ekologi permonyetan, kalau bahasa monyet ekor panjang, kalau bahasa ilmiahnya itu kan macaca klasi kayu ya, saya lupa kan. Berarti mereka itu binatang pengrusak, bukan untuk dipelihara. Beda dengan jenis simpanse kan. Kembali lagi Mbak, dari macam tadi, monyet di sini itu sudah ada sebelum tempat ini belum dijadikan wisata. Di habitatnya alami masuk seperti itu alami jadi. Berarti ini untuk spesies monyetnya juga ya, satu spesies ya Pak? Satu spesies ekor panjang. Monyet ekor panjang. Berarti di sini monyet-monyetnya hidup berdampingan dengan masyarakat Pak? Dulu enggak Mbak ya. Ada pembahasan masalah ekologi wilayah ada. Cuma sekarang karena kemudian jabat sekarang dan jadikan objek wisata dan lingkupnya juga pikir dan masyarakat, akhirnya masyarakat kita mau tidak mau harus menerima keberadaan mereka secara perlahan. Nggak mungkin masyarakat kita nanti akan melakukan suatu pengejaran pada masyarakat untuk dikurangkan atau digimana, nggak mungkin.
Dan lagi salah satu keunikan di wilayah kita ini, terutama di wisata UPTD ini, ya monyet itu bukan gua gitu, tapi monyet. Berbicara mengenai tradisi sesaji Rewanda, Pak, ini salah satu tradisi yang lumayan ya unik juga begitu. Nah, bisa dijelaskan Pak mengenai tradisi ini yang ada di Goa Kreo, gimana sejarah dan latar belakang? Iya. Kalau saya bicara tradisi sesaji Rewanda, tidak lepas dari bahasa masyarakat adalah nyadran guwa. Karena sesaji Rewanda itu sendiri ada implementasi dari kegiatan nyadran guwa. Itu nyadran guwa itu apa? Ya, ini. Nyadran guwa itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat kita sekitar kita, menjadi suatu adat istiadat yang dilakukan rutin setiap tahun. Dan itu hukumnya dari hukum masyarakat wajib dilakukan. Dalam kondisi alam seperti apapun, mereka tetap melakukan. Contoh, kemarin selama 2 tahun, 3 tahun pandemi ini, pemerintah melakukan lockdown semuanya, tidak boleh kegiatan. Tapi masyarakat kita tetap melakukan. Kenapa? Kalau mereka tidak melakukan suatu kegiatannya dan mereka punya keyakinan dari nenek moyang dulu akan terjadi hal-hal yang buruk pada masyarakat. Akhirnya ini dianggap di akhirat yang harus dilakukan. Nah, kegiatannya pun nyadran gua ini dilakukan di gua juga, nggak di aku, bukan di alam ya. Di sana nanti kita juga melakukan doa-doa biasa seperti orang muslim dan doa yang tujuannya kembali lagi sebagai rasa syukur kita kepada Allah Taala dan seluruh karena juga kita dari usaha panen, usaha apa semuanya dipermudah, semuanya diperlancar. Yang kedua kaitannya dengan ini kaitannya dengan sesaji nyadran gua itu juga sama yang dengan lihat di YouTube di media manapun yang memberitakan kaitan dengan sesaji Rewanda hampir sama. Sudah ada gunungan nasi tumpeng, ada gunungan Polowijo, ada gunungan buah-buahan, ada gunungan kupat lepet, ada gunungan kalau sekarang tambah satu lagi nasi sego ketek ya. Iya, nasi sego kasar kita sego ketek bagi saya karena itu mengacu pada kegiatan di wisata. Nah, kegiatan itu waktu di nyadran gue ini polanya kecil-kecil mbak, paling membawa ya sedikit sih, cuman besarnya cakupannya mungkin nggak nyampe 1 meteran ya, tapi yang ditandu. Ada kurang di atas sekitar ada 5 tumpengan. Nah, 5 tumpengan itu yang utama itu kan ada ingkungnya dan makanya bentuk sesaji lah di dupo itu. Kalau Jawa seperti itu mbak. Kan kalau anda lihat duponya nggak aktual kan gitu. Budaya tradisi gitu ya Pak ya. Mau nggak mau kita selaku anak muda kita kan juga harus mengakui bahwa itu ada di masyarakat zaman yang namanya zaman dulu. Baru malu ya harus melakukan seperti itu, nggak perlu dibantah, nggak perlu ya diiyakan aja, terlepas dari yakin dan nggak yakin. Nah, kita bicara kaitan dengan nyadran gua tadi, kemudian tadi mbak, ukuran itu semuanya ya. Cuma pelaksanaannya yang membedakan pelaksanaannya itu starting dari masjid kampung kita ini sampai di gua. Urutan juga sama sih, belakang itu nanti dari juru kunci sesepuh ke gua, di belakangnya itu tumpeng, terus ada nasi yang gede-gede itu ada 5 biji, berikutnya itu rombongan masyarakat sampai ke gua. Nah, itu dilakukan pada H+3, bukan salah Lebaran H+3, mau tidak mau ya H+3. Mau musim genting, gempa bumi kayak banjir kayak ya ternyata H+3 tetap dilaksanakan walau kondisi itu sederhana apapun tetap dilaksanakan pada H+3, tidak bisa dikurangi, tidak bisa tambahin waktunya. Kalau waktunya fluktuatif, tapi biasanya warga kita melakukan kegiatan itu dimulai jam 7 pagi baru dimulai kegiatan. Kalau selesainya tentatif juga mungkin bisa sampai setengah hari. Itulah dasar awal dari kegiatan sesaji Rewanda. Nah, kita bicara sesaji Rewanda itu suatu kegiatan event tahunan juga, cuman sudah dipola, sudah dikembangkan, sudah dikemas menjadi event tahunan pariwisata. Jadi beda konteksnya, beda konteks loh. Iya, beda konteks. Kalau nyadran itu memang ada istiadat oleh masyarakat sendiri. Kalau sesaji Rewanda ini konteksnya beda. Ini adalah kemasan kepariwisataan. Dari segi heningnya atau dari bahasa Jawanya itu
dari apa tuh nilai kulturnya itu yang lebih kuat ini adalah gua daripada Jejak Sirewanda, karena kan saya tahu Jejak Sirewanda adalah implementasi dari kegiatan Nyadran Gua. Nah, yang kedua, Nyadran Jejak Sirewanda ini dilakukan tidak baku pada harinya, tidak pada harinya tidak baku, tidak seperti Nyadran Gua. Kalau Nyadran Gua H+3 pasti. Kalau Jejak Sirewanda ini tentatif sesuai dengan anggaran pemerintah. Nah, ditanya lagi, kalau Nyadran Gua itu murni masyarakat, swadaya semuanya. Nah, kalau Sirewanda ini sudah sekarang ini karena sudah diangkat lama, akhirnya anggaran ditumpahkan ke pemerintah Kota Semarang, sehingga event ini menjadi event Kota Semarang. Pelakunya seluruh masyarakat yang ada di Kota Semarang. Nyadran Gua enggak, pelakunya masyarakat sekitar. Iya, ini beda konsep. Iya. Nah, pengertiannya teman-teman kan, pengertiannya kan Sirewanda suatu saji bapak-bapak ini. Iya, ya tradisi memang tradisi dari sini. Iya, tradisi. Ini balik sebelum tradisi itu maknanya Nyadran Gua. Kalau Sirewanda adalah implementasi kegiatan event tahunan dari kebersamaan untuk menambah pengunjung olahraga budaya waktu itu. Nah, kebersamaan sudah ada. Mungkin kalau di Sirewanda itu ada arak-arakan, ada percikan seni tarinya, kan monyet-monyet kan nggak kita ambil gitu kan. Ada cerita kayak dongeng. Iya, terus ada penari monyet 4 warna, ya kan? Dan nanti ada tari anak monyet anak-anak itu, terus ada Manggolo Yudo dan sebagainya. Itu kan pengembangan. Itu sudah dikembangkan. Sudah kembang, sudah kemas. Menarik iya, wisatawan juga ya Pak ya. Iya. Terus dari segi kegiatan acara itu sudah ada pengembangan. Itu sudah ada peran para senam, ada kesana, ada peran yang tokoh sentralnya tokoh nanti Sunan Kalijogo. Padahal di Nyadran Gua tidak ada. Itu kan pengembangan dari legenda Gua Krionya, Mbak, menceritakan perjalanan Sunan Kalijogo mencari kayu besar. Maka itu kan nggak kayu jati, nak. Yang penting gede, yang buat sokok guru pijit. Tapi bukan mesti tak rumah lo ya kan, ada namanya. Ya. Katanya di sini ketemu pohon jati. Replika itu jadi bawa, dipikul bareng-bareng. Diceritakan dalam serangkaian agenda Sirewanda. Beda konsep, yang beda alur. Jadi lebih hikmat begitu ya Pak kalau yang tadi Nyadran Gua tuh. Iya. Kalau bahasa kami lebih berisi lebih hikmat yang saya sampaikan itu harus dipunya. Kenyataannya memang dulu Sirewanda pun masih dilakukan pada H+3 sejak awal. Karena berhubung itu sudah dianggap oleh pemerintah akhirnya berubah dari segi pelakunya, dari segi harinya, dari segi pola semuanya itu ditangani oleh pemerintah dalam saat ini adalah dengan pelaksanaan kelas. Begitu. Jadi pengertian Jejak Sirewanda ini pengertian memang oke lah. Saat ini masyarakat kita memulai gambaran Jejak Sirewanda event tahunan untuk namanya sesaji itu kan memberikan saji. Rewanda monyet memberikan sesuatu kepada monyet seperti bentuk tumpengan, palawija, sayur-sayuran, yang kira ada kupat lepet, sapuan. Iya. Oh, dulu maksudnya ke sana enggak? Iya, untuk monyet. Ada sekarang ada satu lagi sego ketek gitu kan. Dulu memang untuk monyet. Sekarang untuk penonton monyet kalah. Ini hanya intermis aja sih. Memang kenyataannya seperti yang kita lihat seperti tingkat-tingkat yang ada di luar di Solo sama itu kan. Ya sama yang lain ya masyarakat. Ikut rebutan juga ya Pak ya. Masyarakatnya jauh-jauh ke sini ikut Jejak Sirewanda ke sini. Mereka hanya mau ngambil buahnya saja, ada yang mengambil pelawijanya aja gitu. Itu yang mana meyakini sama bawa pulang Pak. Ya, gimana kan yakin tidaknya gitu. Pun yakin gitu pasti itu seperti itu ini Jejak Sirewanda. Nah, karena dengan pelaksananya memang sejarahnya lebih ramai karena di struktur pengadilan ini sudah diatur Mbak.
Jawari sudah ada tim promosi, Jawari sudah ada Project sudah menyiapkan diri besok mau diapain semuanya. Jadi beda yang dengan yang tentu apa adanya. Kalau misal di Rondo ada apanya? Iya, betul ya Pak. Secara apa eksplisit gitu ada apanya. Kita juga mengundang wisatawan, ada pemasukan di tempat ini. Kalau nyata kan nggak ada. Swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat memang biasanya kalau misalnya kita kan lagi karena ada apa adanya dari sini hasilnya balik. Menarik Pak. Ini menarik juga ya teman-teman, ternyata ada perbedaan konsep begitu. Kalau kita di sains ada miskonsepsi antara tadi ternyata tradisi dari masyarakat lokalnya itu nyadran guo dan tradisi Rewanda itu memang sudah dikemas sedemikian rupa begitu ya Pak ya, memang untuk dipertontonkan kepada masyarakat. Jadi nantinya kalau masyarakat kesini bisa lihat ada tradisi ini, bisa lihat nih bahkan masyarakat sendiri rebutan gunungan itu dengan monyetnya begitu ya Pak. Betul. Tapi kalau mau tahu tuh Pak terkait informasi itu kapan diadakan, ada sosial medianya kan Pak? Kalau kami pada khusus tahun ini rencana akan diadakan pada tanggal 20 April. 20 April teman-teman kalau mau nonton. Iya, 20 April kita dimulai jam pagi. Itu akan pelakunya ini seluruh masyarakat Kelurahan Kandri. Kelurahan Kandri Mbak. Atau bisa nanti berkembang lebih jauh sekecamatan Gunung Pati. Lebih luas lagi Kota Semarang. Karena keterlibatan yang mendukung prosesi kegiatan sosial itu memang luar biasa. Persiapannya iya, persiapannya banyak banget Mas. Berarti ya dari masyarakat mempersiapkan masakan-masakan yang tadi itu ya bareng-bareng nguyup gitu ya Pak ya. Nampaknya kan ke depan pemerintah itu oke lah saat ini ada dana talangan atau talangan dari pemerintah nih, ke depan pun sebenarnya pemerintah itu menginginkan ini terlepas, ini dilakukan oleh masyarakat sendiri dan ini gitu kan maksudnya. Itu tidak semuanya nanti pemerintah akan memberi anggaran kucuran dana untuk kegiatan bukan lagi kepada masa teori kemasyarakatan sustainable tourism ya mau tidak mau kita harus menentukan masyarakat sekitar karena konteksnya masyarakat kan akan memperoleh dampak secara langsung enggak tertunda secara langsung artinya masyarakat. Kalau pemerintah kan dari efek dari kegiatan itu pajaknya masuk, pendapatan daerahnya masuk kan dari macam kan pajak hotel, pajak resto, pajak perjalanan dan sebagainya. Tapi yang kalau yang langsung terima ke masyarakat ada perbedaan. Cukup sih Pak, ini ternyata penjelasan dari Bapaknya sudah bahkan belum saya tanya Bapaknya ya udah menjelaskan secara lengkap begitu teman-teman, karena Pak Iko sendiri pribumi Kandri atau bukan Mbak? Saya sebetulnya bukan asli sini Mbak, cuman saya menggulung entah masyarakat Kalungan tanggisnya itu lebih dari 4 atau 5 tahun. Karena dulu sebelum bisa saya katakan diri itu Monca kan awal dari sini saya menggerakkan masyarakat semua. Jadi masyarakat Kalungan itu walaupun saya itu bukan asli penduduk itu bukan welcome itu welcome dengan ini Mbak, membangkitkan semangat kemandirian masyarakat ini untuk berkembang, untuk maju dari usaha pariwisata. Nah dulu pemiliknya kan lahannya mereka kan kena dapat ganti untung tambah nggak ganti kilo ya, ganti untung nggak ada ganti untung. Nah dalam konteks ganti untung ini oleh masyarakat ya kan kelebihan dengan keuangan jumlah berapapun pasti habis dalam waktu sesingkat-singkatnya. Proklamasi tersingkat dan sepadan-padannya habis dalam mungkin 1 tahun habis. Padahal lahannya setahun itu mereka tenggelam oleh air. Mereka mau ngapain? Kalau lahan udah kena air tuh kan nggak bisa berapa lagi. Akhirnya saya masuk sama bukan masyarakat ini ya pelan dan pasti mereka berpikir beralih usaha yang dulu pertanian, pertanian. Akhirnya pelan menjadi ke ranah pariwisata melalui suatu kelompok yang namanya kelompok sadar wisata. Darwis aktif ya Pak? Aktif, masih aktif kan saya nggak jadi ngurus, saya kan jadi penonton. Untuk remaja-remajanya gimana Pak kalau di sini? Saat ini remaja-remaja dalam kaitan dengan proses tetap optimis jalan dan salah satunya bentuk kegiatan mereka yang ada sekarang ini adalah
mereka berupaya mengembangkan. Kalau Mbak lihat bawah itu ada dermaga di perahu itu speedboat kan, itu kan yang misalkan untuk dari cukup itu kelompok, kalau perorangan nggak bisa. Iya. Di sini masyarakat emang digerakkan ya Iya. Pak. Speedboat itu dulu ini agak sedikit ya apa ya. Kita lihat dengan pemberdayaan masyarakat apa biasanya. Speedboat itu sendiri itu kan bisa ambil contoh gambar satu lembar yang ada di Teluk Pasarangan. Saya waktu itu ketemu dengan Bapak Masalah ini, saya kan biasa ketemu dengan saya itu kan dalam seminggu itu 5 kali Mbak. Karena di sini kan ada 5 RT. Malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu dan ini malam Sabtu biasanya. Itu hanya dari adik-adik. Saya ngomongnya apa ya? Kaitannya dengan Bapak Pasarangan sampai wisata gitu Pak. Karena hal-hal masyarakat itu kaitannya dengan pengembangan warga yang terjadi. Di sini sebetulnya juga ada gua kreo, tapi met banget kan. Coba bayangkan betapa naiknya masyarakat sekitar di depan rumah banyak lalu lalang mobil motor dengan penumpang yang cantik-cantik, yang elok-eloknya bagus, yang rapi-rapi. Mereka hanya duduk depan, hanya berpangkat. Nggak mungkin terkenang lihat. Iya, kan nggak mungkin ya. Betapa naiknya. Ini juga untuk semuanya mereka kan nggak mau berusaha mereka untuk menentukan sisinya untuk melindungi rezeki dari sama hanya belum mau gitu yang sangat tidak masyarakat yang kami nggak tahu yang iya itu mengatakan yang selama ini ya besok gila kita mereka sekarang tinggal menikmati ya. Dan semangatnya itu tadi sih Pak, terus menggerakkan jadinya berkembang dan tempatnya juga bagus bersih gitu Pak. Ya, kembali lagi Mbak ke tadi, nggak ada demonstrasi di Rondo, memang di Rondo itu kembali lagi itu event tahunan yang sudah dikemas oleh pemerintah, oleh masyarakat semuanya, oleh komunitas sekunjung untuk mendukung kegiatan itu, makanya untuk mempromosikan masyarakat perasaan khususnya di Bogor. Nah yang rocknya itu, jebolnya itu bukan sendiri malam itu, tapi dinyatakan dulu. Mungkin ini cukup yang terakhir sih Pak, lebih ke gimana sih cara masyarakat sini dan Bapak juga ya khususnya untuk bisa terus beradaptasi begitu dengan ya namanya hewan ya Pak ya, namanya monyet, kita nggak akan ada yang tahu mungkin ke depannya ekosistem itu kadang juga bisa tiba-tiba rusak ya, ulah manusia lah kadang, terus ya bisa ulah hewan tadi. Nah cara menjaganya sih Pak untuk yang terakhir dari Bapak sendiri atau masyarakat sini mungkin ada himbauan begini harus begini harus melakukan apa gitu Pak? Secara khusus sudah ada sih Mbak. Misalnya memang ini hidup berdampingan ini sudah cukup. Sudah cukup paham ya Pak masyarakat paham, tadi. Mereka teman-teman sudah menyadari wong misalnya di sini yang banyak monyet mau ngapain lagi. Walaupun mereka merasa dirugikan pun, itu kan mereka cuma aja. Nggak akan marah-marah sama monyet itu juga. Nggak pernah ada terjadi penembakan atau pembunuhan itu. Mereka ada kembali lagi, ada penyesuaian dengan lo pindah monyetnya bukan monyet sembarangan. Enggak, kita tarik benang merahnya. Pindah itu kan ada 4 monyet warna merah, kuning, hitam, putih. Masa yakin itu benar ada. Walaupun makanya secara ekologi monyet itu ada dulu sebelum tempat ini jadi negara. Bukan ya Pak. Iya. Nah itu kan kembali lagi pertanyaan jaringan tadi, jawabnya simpel. Hidup berdampingan, mau nggak mau terima apa adanya. Walaupun gendengnya rusak, sayur-mayurnya tuh dimasak dicolongin dulu. Wah iya itu betul. Iya, itu di sini sering sekali. Sayur kudu dimasak di gedung ya. Sampai waktu yang belimpang. Paling mereka hanya sebatas itu dok. Sampai begitu ya Iya. monyet di sini ya. Sampai segitu dok. Kan nggak mungkin masyarakat terus melakukan kegiatan ekstrim. Di berita-berita itu Pak. Enggak ada. Sumpah Mbak. Masya Allah kan. Ada. Makanya kan yang kembali lagi kan mau nggak mau harus menyadari hidup berdampingan. Ya apapun namanya itu juga kembali lagi dasarnya monyet itu juga pengerusak, nggak ada yang memelihara, nggak ada. Gitu berarti jawaban yang Mbak. Kalau jawabannya sih maksud ada. Memang kayaknya masyarakat sampai sekarang nggak punya Demo gitu nggak ada. nggak ada kiat-kiat khusus, nggak ada juga kok. Kiat-kiat siapa? Pagar rumah kita tembok tinggi dikasih pagar, nggak ada. Karena berdampingan ya. Iya. Mungkin cukup sih.
Oke. Terima kasih banyak Pak Eko sudah menyempatkan waktunya ini berbagi edukasi juga untuk teman-teman kita sama monyet juga ya, sama-sama makhluk hidup. Kita di sini ya berbagi tempat, kita berdampingan, ada keuntungan, saling menguntungkan juga pastinya. Nah itu juga tadi edukasi, terus terkait konsep tadi juga tradisi sesaji Rewanda, kemudian nyadran gue ya Pak ya. Nah ternyata di situ ada perbedaan konsep yang kita tahu, kita nonton di YouTube karena yang saya lihat, oh itu tradisi sesaji Rewandanya aja, ternyata ada yang lebih khususnya lagi untuk masyarakat sini, lebih hikmatnya lagi begitu mengenai nyadran gue tadi. Terima kasih banyak Pak Eko atas waktunya. Semoga ya tempat wisata ini ya terus berkembang, bisa mendatangkan banyak wisatawan, pemasukan, dan nanti bisa dicek juga Instagramnya teman-teman kalau mau datang ke sini. Iya. Makasih banyak Pak Eko. Oke. Ya, sehat-sehat selalu. Semangat. Iya. Kembali lagi, guys, pesan Mbak, yang mempromosikan kita sebetulnya kan bukan pemerintah aja. Maksud salah satu panjenengan ini yang mempromosikan wisata Kota Semarang. Iya. Itu. Kita memang terima kasih jenengan. Nanti ya. Nanti ditonton ini nanti ditayangin di YouTube. Siap. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak Eko. Nanti kita setelah ini kita jalan-jalan, kita lihat Gua Kreo. Persilahkan. Gimana? Tapi maaf saya nggak bisa dampingin Iya, ya. nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, ini udah terima kasih sekali mau menyempatkan waktunya. Bulan puasa lagi Pak ini kesininya. Ya begitu aja. Ya terima kasih teman-teman. Nanti selanjutnya kita jalan-jalan, kita keliling Gua Kreo. Ya. Menarik bukan? Ternyata kearifan lokal yang ada di sekitar kita dapat dikaitkan dengan pembelajaran sains dan bisa diterapkan pada mata pelajaran IPA di SMP. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi edukasi untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih semuanya.